Aku udah jauh-jauh hari ngomong, ingat nggak waktu aku bilang sama Ambasador Rosan yang nawarin aku posisi itu. Aku kan ketawa waktu dia nawarin dia gue jadi wamen atau jadi wamen. Gue ketawa banget karena gue bilang baru-baru gue lah orang luar, gue anggota partai bukan, anggota di dalam sana pun bukan gitu kan. Mana mungkin sementara aku udah denger langsung dari Mr. X yang nggak akan pernah gue review namanya, dia orang terdekat, orang pendiri Gerindra. Orang waktu belum selesai pilpres aja tuh udah terjadi benturan-benturan atau apa kubu-kubu. Sekarang kita lihat, aku dulukan itu melihat ke dalam Indonesia. Dari sini saya bisa lihat misalnya eskalasi rivalitas Golkar versus Gerindra. Ya. Coba kita lihat dari sebelum tadi saya cerita, sebelum terjadi apapun udah ada tawaran keras di sana. Apalagi setelah terpilih, beberapa hari setelah pencoblosan kalau Pak Henry lihat, itu ada beberapa pemicu faktornya. Pertama, Golkar mengklaim dia adalah partai yang paling berkontribusi. Ini menurut gue nih, kalau salah tolong dikoreksi ya. Tapi ada pandangan soal Golkar itu mengklaim dia itu partai yang paling berkontribusi karena dia kan partai senior, partai besar, dalam kemenangan Pak Prabowo. Kemudian karena itulah Golkar kelihatannya terus merongrong atau memaksa untuk punya jatah menteri paling banyak, gitu kan? Bagaimana kemudian kita bisa lihat juga Gerindra mungkin akan terlihat kesulitan dalam merespon Golkar itu walau nggak cerita terasa, gitu kan? Dan yang paling mungkin dikhawatirkan adalah pecahnya koalisi atau kumpulan mereka itu. Setelah Pilpres 2024, PDIP mulai belak-belakan mengkritik Presiden Jokowi. PDIP menyebut Jokowi menyalahgunakan kekuasaannya di sisa masa jabatan sebagai presiden. Bahkan secara gamblang, PDIP menyebut bahwa salah satu syarat untuk mengisi jabatan strategis saat ini adalah harus mengenal Jokowi. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam sebuah diskusi daring pada Sabtu 30 Maret. Hasto mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah mempraktikkan nepotisme, yakni dengan mencalonkan orang-orang terdekatnya pada jabatan publik. Hasto menyindir kebiasaan Jokowi menunjuk orang-orang dekatnya ketika menjabat sebagai wali kota Solo untuk mengisi jabatan strategis di pemerintahan. Menurut Hasto, salah satu syarat mengisi jabatan strategis saat ini adalah harus mengenal Jokowi sejak ia masih menjadi wali kota Solo. Diketahui sebelumnya ada cukup banyak pejabat di posisi strategis yang sudah dekat dengan Jokowi sejak sama-sama bertugas di Solo. Bahkan mereka kerap disebut sebagai King Solo. Beberapa di antaranya adalah Menko Polhukam dan mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Kemudian Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku hilaf karena mencalonkan Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo pada Pilkada 2020. Pernyataan Hasto itu direspons langsung oleh Gibran. Putra sulung Presiden Jokowi itu mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Hasto. Dilansir dari tribunsolo.com, tanggapan Gibran itu disampaikan di Masjid Raya Syekh Zayed, tepatnya pada Sabtu 30 Maret 2024 malam. Selain menanggapi soal penyesalan PDIP mengusung dirinya, Gibran juga menanggapi pernyataan Hasto yang menyebut Presiden Jokowi dan dirinya biasa berbohong. Di mana Hasto mengungkit momen ketika wali kota Solo itu dipanggil karena menemui calon presiden atau capres Prabowo Subianto, tepatnya di angkringan Oma Semar pada 19 Mei 2023 lalu. Saat itu Gibran berdalih menemui Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota Solo yang menerima Menteri Pertahanan atau Menhan. Terlebih ketika dimintai klarifikasi oleh PDIP, ia menegaskan bahwa akan taat kepada keputusan partai. Namun pada akhirnya putra sulung Presiden Jokowi itu justru menyeberang dan berpasangan dengan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024. Mengenai apa yang disampaikan Hasto itu, Gibran meminta maaf. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.